Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam program Penjujuk Kalbu bersama saya Reza dan tentunya narasumber kita yaitu Kang Ude. Kita tengah membahas mengenai makna Al-Quran Surat Al-Humajah. Sebelum Kang Ude lanjutkan tausiahnya, Ustaz, sedikit pertanyaan. sedikit pertanyaan mengenai silakan, Kang pengumpat dan juga pencela nih Ustaz. Karena ini memang selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, pasti aya wae. Bagaimana memang ketika pengumpat dan pencela ini bukan dari hati yang kotor, melainkan hanya semacam gurauan nih Pak Ustaz. Oh, heureuy gitu. Ya. Apakah masih boleh atau memang tidak nih Pak Ustaz? Ya jelas, tentu segala sesuatunya sudah diatur dalam Islam, Kang Reza ya. Apalagi yang kita saksikan, kita tonton bersama, kemudian dipertontonkan di media sosial ataupun di televisi, ada gurauan-gurauan, candaan-candaan, humor-humor yang kemudian itu menghinakan orang yang kita ajak ataupun lawan yang kita ajak bercanda ya. Ini lebih kepada lumazah biasanya Kang Reza. Karena lumazah itu memojokkan bukan hanya dengan ucapan tapi dengan sikap, dengan perbuatan orang yang kita hinakan, orang yang kita rendahkan. Mohon maaf punten ketika ada orang yang pincang, kakinya pincang Kang Reza, lantas kita katakan dasar si pincang, itu adalah bagian dari lumazah. Ya, ada yang tunanetra lantas kita katakan si buta gak dia si buta. Itu bagian dari lumazah, ya, menghina secara fisik, kemudian kita mempraktekkan gestur dari orang tersebut. Ini jelas lumazah. Apapun alasannya bercanda, apalagi kan Kang Reza dalam Islam jelas mau bercanda, apakah itu tidak bercanda tidak boleh. Iya. Bahkan punten ada juga yang bercandaan heureuy komedi, tapi komedinya itu menghinakan bapaknya. Iya. Dasar Pak Udin. Nah, karena bapak Kang Reza Pak Udin ya. Pak Udin gak dia Pak Udin, tapi merendahkan. Ya. Ini yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Kalau Anda baca kelanjutan Surat Al-Hujurat ayat 11, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita menghina, apalagi memanggil dengan panggilan dengan gelar yang buruk. Yang buruk. Ya. Gelar yang buruk itu tidak boleh. Nah, ketika di ayat 11 lanjutannya Allah memaparkan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu, dan janganlah kamu saling mencela anfusakum, dirimu satu sama lain, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, nggak boleh Kang Reza ya. Boleh. Jadi mau itu bercanda atau tidak bercanda, jelas kita dilarang untuk lumazah. Ya. Baik. Jelas? Mangga lanjutkan, kita lanjutkan. Jadi tadi yang sudah saya paparkan, bagaimana kalau ada orang yang jelas dia melakukan keburukan, ya, kejahatan, kejelekan. Kemudian kita sebarluaskan keburukan tersebut, ya. Kita bicarakan, kita pojokkan, kita rendahkan orang tersebut di belakang kita. Apakah ini juga termasuk kategori humazah? Kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Kang Reza, kalau saya tanya Kang Reza tahu nggak apa itu ghibah? Ya, ghibah, membicarakan orang lain, keburukannya Ustaz. Oh, hebat, Kang Reza langsung sudah tahu ya. Kalau Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya begitu jawabannya. Kang Reza hebatnya bisa langsung menjawab ya. Jadi dalam keterangan hadits, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Hei, kalian tahu nggak apa sih itu ghibah? Sahabat para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi para sahabat ini kalau mereka tidak tahu, maka tidak so tahu. Kadang-kala punten banget kita ketika ditanya satu persoalan lantas kita tidak tahu, kemudian mencari-cari. Kalau mencari tahu nggak ada persoalan ya. Tapi ketidaktahuan tersebut lantas di reka-reka, dibuat-buat, menurut saya dan seterusnya, ini jelas tidak diperbolehkan. Jadi ketika ada persoalan, pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, katakan saja wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Nah, Rasulullah SAW lantas melanjutkan dalam keterangan hadis berikutnya yang disebut ghibah itu
Tadi yang Kang Reza sebutkan. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan, engkau memojokkan, engkau menyebarluaskan kejelekan orang lain yang dia nggak suka kejelekan tersebut disebarluaskan. Para sahabat, ada sahabat yang mungkin bahasa kita interupsi ya? Interupsi. Ya Rasul, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Bagaimana jadinya kalau apa yang aku bicarakan ini itu faktanya ada. Jelas memang jelek Kang Reza teh ya. Afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Gimana kalau seandainya apa yang aku bicarakan itu jelas ada kejelekan pada diri orang tersebut. Qala Rasul menjawab, in kana fihi ma taqulu, jikalau apa yang kamu bicarakan itu jelas ada kejelekan pada orang tersebut, faqad igtabtahu, maka sungguh engkau telah gibah. Wa in lam yakun ma taqulu, tapi sebaliknya, kalau apa yang kamu bicarakan, kalau apa yang kamu paparkan, kalau apa yang kamu sebarluaskan pojokan itu tidak sesuai dengan faktanya, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah buhtan, engkau telah dusta, atau bahasa sekarang disebut dengan fitnah ya, hoax ya, karena membicarakan kejelekan, keburukan yang jelas tidak ada keburukan pada orang tersebut. Nah, ini Rasulullah SAW mengecam, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengecam jelas di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap ataupun untuk setiap pengumpat juga pencela. Yang diancam ini, pemirsa yang Allah muliakan, dengan kecelakaan itu yang diancam tentu bukan hanya humazah lumazah, bukan hanya pengumpat juga pencela, tapi juga orang-orang yang diperbudak hartanya, sebagaimana Anda baca di ayat 2 juga ayat 3 surat Al-Humazah, alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan hartanya lantas menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira hartanya itu akan mengekalkannya. Sesungguhnya kita tidak dilarang untuk mencintai harta. Ketika kita mencintai harta, itu adalah bagian dari hubbus syahwat yang Allah tanamkan kepada diri kita. Jadi saya cinta harta ya wajar Kang Reza, karena saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hubbus syahwat, mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah tanamkan kepada diri kita. Sebagaimana disebutkan di surat Ali Imran ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia sesuatu yang diinginkan olehnya, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah, berupa emas, perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Kata Allah itu semua adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, tapi tetap di sisi Allah lah tempat yang kembali. Jadi ketika bicara mengenai harta di Islam itu sangat bukan berarti Islam melarang orang untuk mencintai harta. Jelas itu adalah bagian fitrah Kang Reza ya, kita cinta kepada harta. Namun yang jadi persoalan adalah ketika kita diperbudak oleh harta. Kita diperbudak oleh dunia. Sehingga kalau judulnya diperbudak, kalau judulnya jadi hubud dunia, maka dipastikan aktivitasnya itu kerja, hiburan, tidur. Kerja, hiburan, tidur. Kerja, hiburan, tidur. Nggak ada aktivitas ataupun waktu yang dia sempatkan untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian datang ke majelis ilmu. Nggak ada sedikit pun keinginan untuk nonton PJTV ya, program Penyujuk Kolbu, karena hatinya betul-betul dikuasai oleh dunia. Pokoknya kerja, tapi tidak dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, tidak dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan, tidak dilandasi dengan kesadaran diri bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah sementara. Maka orang-orang yang diperbudak dunia dipastikan mereka akan takut kehilangan dengan dunia, Kang Reza. Sieun gitu ya, takut dengan kematian kan, kata Rasulullah SAW, hubud dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia dipastikan dia juga takut dengan kematian. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, muslimah, maka diwajibkan, diharuskan untuk seimbang dalam kehidupan. Dunia kita kejar, dunia kita cari, kita ikhtiari ya. Tapi jangan lupa juga
akhirat juga harus kita kejar. Jangan sampai kita melupakan akhirat dengan alasan karena dunia. Jangan pula kita mencintai akhirat, dunianya ditinggalkan. Ya, harus seimbang. Di dalam Al-Quran disebutkan, jangan sampai kalian melupakan kebahagiaanmu dari dunia ini. Walatan sanasi baka minad dunya. Kemudian pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di ayat keempat surat Al-Humazah berikutnya Allah menyebutkan dengan kalimat kalla la yumbadzanna fil hutomah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Ayat ini memberi penegasan bahwa orang-orang yang rajin mengumpat, orang-orang yang rajin mengejek dan berkeyakinan bahwa harta akan mengekalkannya, ini jelas akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Ngeri Kang Reza? Jadi ancaman bagi yang humazah, pengumpat, pencela dan yang diperbudak oleh dunia ini, ancamannya adalah neraka hutomah. Tahu neraka hutomah? Wa ma adraka mal hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Tentu pertanyaan ini bukan untuk dijawab, namun untuk direnungkan kedahsyatannya. Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dikobarkan. Menurut Muhammad Abduh, disebut api Allah karena dialah yang menciptakannya di suatu alam. Tidak ada yang mengetahui tentangnya selain Allah Subhanahu wa taala. Api itu berkobar-kobar dengan cara yang tidak terjangkau hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui hanyalah bahwa azab di dalamnya menimbulkan penderitaan yang melebihi segala macam penderitaan. Dahsyatnya api tersebut digambarkan pada ayat berikutnya, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, yang membakar sampai ke hati. Api itu terkunci rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang panjang. Inilah pemirsa yang Allah muliakan, gambaran manusia di dalam neraka hutomah. Manusia terikat dengan kuat pada tiang-tiang yang panjang, berada dalam tempat yang tertutup rapat dan dibakar dengan api jahanam yang berkobar-kobar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kategori orang-orang yang humazah, lumazah dan diperbudak oleh dunia, dan semoga Allah jauhkan dari sifat tersebut agar kita tidak masuk ke dalam neraka hutomah. Baik pemirsa, itulah tadi tausiah dari Kang Ude mengenai makna Al-Quran Surat Al-Humajah. Kita akan menyimak kembali dan juga melanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Tentunya setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.